Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali, Dr. Hewan Sri Wahyuni, atau salah satu promotor Steven dari Jakarta Timur. Pada video kali ini saya akan mencoba menceritakan sedikit tentang self-healing ala Steven. Jadi kita semua tahu ya kalau misalnya orang-orang itu atau manusia zaman sekarang banyak banget permasalahan yang dihadapinya. Tentunya memerlukan bentuk ketenangan batin atau healing. Nah, jadi penyebabnya itu banyak, mulai dari tekanan pekerjaan ataupun tekanan di sekolah atau di perkuliahan. Dan dengan beban tugas yang semakin banyak ataupun juga metode kerja dan metode belajar yang memerlukan effort untuk bisa melanjutkan pekerjaan atau pembelajaran, hingga ke persoalan hubungan di kalangan keluarga atau juga pertemanan. Dan itu tentunya semua bisa menyebabkan stres. Apalagi kondisi ini itu diperparah dengan zaman pandemi yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Nah, orang-orang terpaksa berada di rumah setelah sebelumnya bebas melenggang bekerja atau sekolah atau juga pergi bebas berwisata kemanapun. Dan benar-benar kita memasuki kondisi yang sulit, namun dalam kondisi ini tetap teman-teman sekaliannya harus bertahan dan tetap bangkit. Nah, jadi di sini beberapa metode self healing ala Steven atau mesin kecerdasan yang terdapat pada Steven itu di sini coba saya paparkan. Ada mesin kecerdasan sensing, mesin kecerdasan thinking, mesin kecerdasan intuiting, mesin kecerdasan feeling, dan mesin kecerdasan insting. Nah, sebenarnya itu metode self healing ini banyak banget, kita sesuaikan dengan kepribadian kita masing-masing, dan cara yang banyak tersebut bisa dicoba semuanya, dan siapa tahu memang bisa bermanfaat untuk kita pribadi. Apalagi kalian yang mungkin sudah tes Steven dan sudah mengetahui mesin kecerdasannya apa. Nah, silakan tonton video ini untuk tetap membangkitkan semangat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi yang pertama itu yang akan coba saya jelaskan yaitu mesin kecerdasan sensing. Kita ketahui sensing ini memiliki kecerdasan indrawi yang baik. Jadi dari segala interaksi yang secara langsung mengenai fisik tentunya akan diingat oleh si sensing ini. Sensing ini cukup ekspresif ya dalam menyampaikan kondisi emosinya. Makanya sensing itu sebenarnya mudah terlihat jika dalam sedang mengalami masalah. Nah, cara supaya bangkitnya si sensing ini ketika berada di level bosan atau kurang mood atau unmood, yaitu dengan berolahraga dan berjalan-jalan. Nah, kegiatan ini tentunya memiliki ritme tinggi dan membutuhkan banyak gerak yang menyenangkan dan dapat membuat sensing kembali mood lagi. Nah, dalam level yang lebih tinggi, sensing memerlukan motivasi lebih untuk dapat bangkit dari masalahnya. Orang sensing ini biasanya nggak baperan nih, tapi semua kejadian akan terekam mendetail dalam pikirannya. Jadi mereka tuh nggak baperan, tapi setiap kejadian yang mungkin bisa menyakiti hatinya itu diingat sedetail mungkin. Nah, cara untuk bangkitnya adalah dengan berusaha tidak melupakannya, tapi membiarkan kenangan itu berlalu dan mencoba berdamai dengan kenangan itu. Kemudian isi hari si sensing ini dengan aktivitas yang positif sehingga kenangan tersebut tidak muncul ke permukaan dan mengganggu aktivitas sensing ini. Jadi tetap harus berkeringat, tetap harus membutuhkan aktivitas pergerakan yang membutuhkan pergerakan otot seperti itu. Oke, sensing tetap semangat, tetap jangan mager, jangan males-malesan, dan harus tetap selalu bergerak tiap hari. Oke, kita lanjut yang kedua, itu ada thinking. Nah, tentunya thinking ini adalah analis yang terbaik ya, selalu berpikiran maju dan terperinci. Sehingga strategi yang ia buat itu bisa ia gunakan untuk kemajuan organisasi atau misalnya perusahaan yang sedang dia pimpin atau tempat pekerjaan yang dia kerjakan sekarang. Nah,
Thinking umumnya juga ini nggak baperan. Jadi karena dia berada di otak kiri, nah mereka termasuk tipe orang yang nggak baperan. Kemudian nggak suka to the point. Jadi mereka tuh suka to the point dalam menyampaikan apa yang ia pikirkan dan yang ia butuh sampaikan. Jadi orang tinggal itu ketika ngomong langsung poinnya. Jadi mereka tuh tipe orang yang jarang bertele-tele. Di level bosan, thinking akan turun juga loh produktivitasnya. Makanya perlu penguatan dengan cara kembali ke alam dan berwisata. Nah, cara thinking merefresh kembali pikirannya adalah dengan melakukan aktivitas yang tidak mengundang banyak pikiran lainnya, yaitu kembali ke alam, jalan-jalan, atau berwisata misalnya, berkebun, dan lain sebagainya. Jadi tentunya kembali ke alam dan berwisata adalah rekomendasi terbaik untuk self healing untuk thinking. Selain itu bisa juga menyendiri dan melakukan me time dengan membaca buku atau belajar hal yang disenangi juga dapat dilakukan oleh thinking ini. Di level yang selanjutnya juga thinking memerlukan solusi untuk memecahkan masalahnya. Thinking ini perlu memikirkan cara terbaik dan paling efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi jika masalahnya sudah sulit, cobalah untuk meminta pendapat orang lain. Bisa sesama thinking yang memiliki mesin kecerdasan thinking juga gitu, atau bisa menghubungi solver Steven. Nah, untuk dapat memecahkan solusi dari permasalahannya. Jadi, oh ya sedikit tentang solver ya. Solver itu merupakan tingkat tertinggi di Steven dan juga seorang ahli yang dapat membantu kamu untuk menghadapi masalah dan keluar dari permasalahan berdasarkan tiap-tiap mesin kecerdasan. Dengan demikian masalah kamu bisa diselesaikan dan tentunya solver akan membantu menangani permasalahan yang sedang kamu alami. Ya, seperti itu untuk thinking. Jadi self healingnya mencoba untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak membutuhkan pemikiran yang berat, seperti berwisata. Oke, kita lanjut untuk mesin kecerdasan selanjutnya, yaitu intuiting. Nah, untuk intuiting, siapa nih yang mesin kecerdasan intuiting? Merasa kreatif nggak nih yang memiliki mesin kecerdasan intuiting? Tentunya pasti ya, karena itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadamu, yaitu sesuatu atau seseorang yang memiliki jiwa kreatif yang tinggi. Nah, untuk si kreatif intuiting ini selalu melihat ke depan dan memiliki visi serta harapan. Nah, kalau intuitif pesimis bisa jadi itu tanda ia sedang memiliki masalah. Nah, jadi intuitif itu semangatnya tuh terbakar-bakar ya. Jadi kayak mereka tuh kayak pengen segera melakukan ini itu ya, kayak gitulah intuiting. Nah, intuiting ini cenderung cuek secara pribadi, namun mereka menyukai hal-hal yang memerlukan pemecahan masalah. Dengan indera keenamnya, intuiting mampu untuk memprediksi hal yang jauh berada di depan dan memperkirakan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapinya. Pada saat si intuiting ini berada di level bosan, intuiting ini disarankan untuk tidur, istirahat ya intuiting, atau bisa juga dengan menonton TV. Nah, atau kegiatan yang mengundang daya kreativitas dan menambah wawasan akan membuat intuiting kembali beraktivitas dengan semangat. Nah, di level berikutnya, intuiting ini perlu menarik diri sejenak dan mencoba introspeksi diri. Jadi bisa saja sih intuiting ini mungkin meng-off-kan sosmednya, sosial medianya untuk menenangkan diri atau untuk mengembalikan pemikiran-pemikirannya sehingga tidak terlalu bergelut pemikirannya akan ide-ide yang bertumpuk di kepalanya. Nah, seperti itu. Dan intuiting ini memiliki jiwa perfeksionis yang tinggi ya, itu yang terkadang membuat intuiting ini akan kewalahan sendiri, kehabisan energi sendiri. Dan hal tersebut juga bisa mendorong dirinya untuk memperlakukan orang lain sebagaimana
semestinya. Namun ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan untuk orang intuitif ini seperti emosi orang lain, dalam respon orang lain dan sebagainya. Dan untuk memahami intuiting, seseorang juga harus lebih tenang dalam menghadapinya. Karena sebenarnya intuiting ini orangnya abstrak ya. Jadi betul-betul kita harus tenang, kita harus paham intuiting ini maunya apa. Dan untuk kamu yang mungkin berada di sekeliling orang-orang intuiting, memiliki mungkin pasangan intuiting atau kakak atau ibu, bapak, keluarga misalnya, ya kalian betul-betul harus sadar, betul-betul paham seorang intuiting itu maunya apa. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita beralih ke mesin kecerdasan feeling. Nah, untuk feeling ini, kalau misalnya kita lihat self feelingnya itu gampang banget ya. Cukup dengan curhat atau bercengkrama dengan teman-teman. Ya, memang seperti itu. Karena si feeling ini seseorang si pengendali emosi. Mereka adalah orang yang mengerti perasaan dirinya sendiri. Nah, kecerdasan emosional ini adalah modal utama untuk seorang feeling untuk tetap fokus dan totalitas dalam pekerjaannya. Pokoknya asalkan feeling itu suka, maka pasti totalitas deh kerjanya. Jadi kalau misalnya dia suka bosnya nih, suka kepemimpinan bosnya misalnya, pasti kerjanya akan totalitas dan bagus terus gitu ya. Namun perlu diingat kondisi seseorang tidak selalu sama setiap harinya. Jadi jika berada di level bosan atau jenuh, untuk seorang feeling ini direkomendasikan untuk curhat ke orang yang ia percaya atau sekedar bercengkrama dengan teman-temannya, misalnya teman SMP-nya, teman SMA-nya, ataupun bahkan teman kuliahnya misalnya seperti itu. Mencoba menghubungi mereka, mencoba menghubungi teman-teman yang mungkin bisa diajak ketawa ketiwi seperti itu. Dan juga bisa melakukan obrolan atau diskusi yang ada selama bertemu dengan dan dapat menjadi sumber semangat untuk feeling itu sendiri. Tentu saja selama ngobrol, feeling juga disarankan untuk mencurahkan isi pikirannya agar dapat fresh kembali gitu. Jadi harus curhat ya. Nah, tentu saja hal ini membuat feeling akan membangkitkan semangatnya kembali. Nah, feeling ini apabila disakiti akan mengingat orang yang telah menyakitinya secara spesifik dan pada level tertentu mungkin sudah sangat sulit untuk diobati. Namun, caranya yaitu menggantikan dengan cinta yang baru. Jadi, ketika disakiti harus memerlukan seseorang yang baru gitu ya. Kenapa kok gitu sih? Yap, karena feeling ini ibarat tangki cintanya besar sekali. Jadi mereka itu cintanya tuh besar sekali. Jadi kalau misalnya ia tersakiti ya, bisa diisi dengan tangki yang baru lagi gitu. Oleh karena itu mesti digantikan cintanya oleh cinta yang baru dan tentunya seseorang atau lingkungan yang juga mencintainya. Oke, seperti itu. Jadi self healing dari feeling yaitu dengan curhat atau bercengkrama dengan teman-temannya. Oke, terakhir kita beralih pada mesin kecerdasan insting. Insting merupakan tipe kepribadian yang unik ya, yang sangat disukai orang karena bisa melakukan banyak hal. Jadi mereka terpanggil secara alam bawah sadar untuk membantu orang lain. Membuat si insting ini cukup piawai sebagai seorang altruis. Altruis itu apa? Penolong. Namun dalam beberapa aspek, insting juga bisa membuat hal yang tidak diinginkan. Apalagi dalam keadaan yang sangat membuat ia tertekan. Jadi dalam level bosan, misalnya seorang insting ini dianjurkan untuk bersilaturahmi dengan sanak saudara atau dengan teman-teman yang lama. Hal ini dapat membuat insting bahagia karena dapat melihat kembali saudara dan kawan-kawannya sekaligus mencurahkan beban pikirannya. Jadi kayak hampir sama dengan feeling, namun beda ya. Kalau si feeling itu curhatnya serius banget, banget banget. Tapi kalau misalnya si insting bisa curhat, bisa juga beralih dengan pembahasan lain. Oh iya, dengan bersilaturahmi ini apalagi dengan pakar ya, insting juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Maka
tentunya bisa juga disarankan untuk insting ini menghubungi solver Steven ya tentunya untuk menemukan solusi ketika dia berada di permasalahan yang berat. Nah, jadi untuk insting jangan terlalu larut apabila terbebani oleh permasalahan. Kamu harus tetap segera bangkit dengan mencari teman-teman lama ataupun bersilaturahmi dengan tetangga atau siapapun itu. Nah, jadi masing-masing mesin kecerdasan ini memiliki khasnya masing-masing. Jadi potensi yang beragam dan saling melengkapi adalah kekuatan dari Steven. Dengan mengetahui kepribadian diri, kamu bisa semakin cepat dalam menggapai sukses mulia. Yap, dan sekarang kamu tahu gimana caranya metode self healing yang tepat, tentunya sesuaikan dengan mesin kecerdasan kamu. Oke? Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk membaca blog dari www.stevenfamily.com karena pembahasan pada video kali ini saya ambil dari blog stevenfamily.com karena di situ banyak banget pembahasan terkait Steven yang menurut saya itu sangat bagus dibaca untuk memperkuat kita untuk tes Steven jika masih banyak yang belum tes Steven. Oke, dan bisa hubungi saya, ini ada nomor saya dan ini ada email saya juga, bisa kalian hubungi jika berada di daerah Bulukumba, Bone, Takalar. Ya, bisa kalian hubungi nomor ini untuk tes Steven. Oke, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.